Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas metodologi penelitian MAP dengan topik uji statistik yang mana yang diterapkan pada sesi 71. Sesi ini sangat penting karena akan memberikan pemahaman untuk menerapkan satu jenis statistik untuk suatu penelitian. Bila menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih, kita berada di sesi 21 dan selamat mengikuti. Uji statistik diterapkan untuk mengolah data suatu penelitian ilmiah. Secara umum, statistik dibedakan menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Timbul pertanyaan uji statistik yang mana digunakan dengan tepat untuk masalah dan data yang dilakukan dalam penelitian ilmiah. Berikut dikaji dengan mendalam jenis-jenis uji statistik yang lazim diterapkan untuk mengolah data penelitian. Kita lihat ragam uji statistik. Uji statistik t-test penggunaannya membandingkan mean antara dua kelompok independen. Asumsinya adalah data berdistribusi normal dengan varian yang konsisten. Contohnya, menguji hasil ujian dari dua metode pembelajaran. ANOVA, analisa varian. Penggunaannya membandingkan mean dari 3 atau lebih kelompok dengan asumsi data berdistribusi normal dengan varian yang konstan atau konsisten. Contohnya menguji hasil ujian dari dua metode pembelajaran. Selanjutnya, chi-square test untuk menguji hubungan antar variabel kategorikal dengan asumsi observasi independen dan jumlah frekuensi memadai. Contohnya hubungan jenis kelamin dengan preferensi minuman. Selanjutnya, Pearson correlation digunakan untuk menguji korelasi linear antar dua variabel kontinu dengan asumsi linearitas, normalitas, dan homoskedastisitas variabel. Contohnya menguji korelasi antar usia dan pendapatan. Kita lanjut dengan uji statistik regression analysis. Penggunaannya adalah memprediksi pengaruh dari satu atau lebih variabel bebas. Asumsinya linearitas, residual berdistribusi normal, dan homoskedastisitas. Contohnya memprediksi harga rumah atas dasar karakteristiknya. Selanjutnya uji statistik Mann-Whitney test digunakan untuk membandingkan dua kelompok data independen non-parametrik. Asumsinya observasi independen dan data ordinal atau kontinu. Contohnya membandingkan hasil uji antara dua sekolah berbeda. Kruskal-Wallis test digunakan untuk membandingkan dua data kelompok atau lebih menggunakan data non-parametrik. Observasi independen dan bentuk distribusi yang mirip satu dengan lainnya yang merupakan asumsinya. Dan contohnya adalah membandingkan output beberapa metode pembelajaran antar sekolah. Selanjutnya, uji statistik Wilcoxon Rank Test digunakan membandingkan pasangan atau pengukuran berulang dengan data non-parametrik dengan asumsi observasi berpasangan dan data ordinal atau kontinu. Contohnya, membandingkan hasil pre-test dan post-test dalam satu kelompok. Selanjutnya, uji statistik McNemar Test membandingkan proporsi berpasangan dalam tabel kontingensi 2x2 dan asumsinya adalah hasil binary observasi bebas berpasangan. Contohnya, membandingkan efektivitas dari dua intervensi pada hasil binary. Selanjutnya, Fisher Exact Test digunakan untuk menguji atau tes dengan tabel kontingensi 2x2 sampel kecil. Ukuran sampel yang kecil dengan N lebih kecil pada 20 observasi bebas. Contohnya adalah hubungan antara gender dan status perokok pada sampel kecil. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.